نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadmi safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa dhurriyyatihi kiram ala sayri sahabatihi wa tabi'in wa tabi'atihim muslimin. من أرواح جميع الأولياء والصالحين والعلماء والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وحفاظ القرآن وسلسلتهم بكرامتهم نسأل اللهم البركة والشفاعة والإجابة والسلامة في الرحمة أمهاتهم وجنب خير مشايخنا ونخص إلى مؤلف هذا الكتاب البركة وكرامته سكون ورسول شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور بقلبي وسمعي ومقلتي حي اذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة نبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membersihkan akidah Islam. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman
فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Hadis dari Abu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ini lahir sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijriah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi. Walamma wada'athu ummuh atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dilahirkan oleh ibundanya masih bayi, ibunya membawa Abdullah ini ke Rasulullah. Jadi antara Abdullah dan Abbas dua-duanya sahabat karena dua-duanya masuk Islam. Ya. Abdullah ya sahabat, bapaknya juga sahabat. Abbas ini pamannya Nabi. Anaknya Abdul Muttalib yang paling kecil, bontotnya Abdul Muttalib itu adalah Abbas. Ya. Abdullah ayahandanya Nabi itu kakaknya Abbas. Ya. Jadi Abdul Muttalib itu dalam satu riwayat punya anak laki-laki 10. Waqila 7. Di antaranya adalah Hamzah, Abbas, Abu Lahab yang gak iman kan, Abu Lahab tuh. Terus Abdullah itu anaknya Abdul Muttalib, terus Abu Thalib itu adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemegang kunci Ka'bah sebelum datangnya pasukan Abraha dari Yaman. Raja Abraha Al-Athram dari Yaman, aslinya dari Ethiopia, kemudian datang ke Yaman, kemudian membangun sebuah gereja terbesar namanya Qulaith. Apa namanya Pak? Qulaith. Qulaith itu gereja terbesar yang belum pernah dibangun sebelumnya di atas muka bumi ini. Pertama kali membangun paling besar gereja di Yaman oleh Abraha namanya Qulaith. Dia ingin semua orang-orang yang berhaji ke Mekah itu diboyong ke Yaman. Karena Mekah itu menjadi pusat ekonomi perdagangan yang luar biasa. Sehingga Abraha ini pengen semuanya dibelokkan ke Yaman, menuju ke Yaman. Dibangun di sebuah gereja di sana namanya Qulaith, gereja terbesar. Tidak ada yang dibangun sebelum yang lebih besar dari itu. Nah, Kanjeng Nabi lahir itu adalah 40 hari setelah kejadian pasukan Abraha menyerbu Mekah ya. Itu 40 hari, wakilah 60 hari Nabi lahir. Nah, sebelum hijrah ke Madinah ini 3 tahun sebelum hijrah Nabi, Sayyidina Abdullah lahir. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Karena ayahanda Nabi juga namanya Abdullah juga kan. Abu Bakar namanya Abdullah. Ibnu Abbas namanya Abdullah. Ibnu Umar namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, macam-macam. Abdullah macam-macam. Banyak sekali. Akhirnya diserahkan kepada Nabi, fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra. Terus Kanjeng Nabi mengadzani Sayyidina Abdullah telinga kanannya, kemudian diiqamati oleh Rasulullah di telinga kirinya. Nah, subhanallah, luar biasa ya Kanjeng Nabi. Ibunya tuh Masya Allah datang ke Kanjeng Nabi minta diadzankan oleh Nabi. Alhamdulillah saya dulu ditahnik oleh Mbah Yai Mahrus Ali Kediri, ya. Mahrus Ali Kediri, Lirboyo. Waktu saya bayi, saya dibawa ke sana, dicetak, ditahnik oleh beliau, al-maghfurlah. Kuburannya berada di pondok pesantren di tengah-tengah pondok Lirboyo. Julukan Abdullah bin Abbas itu terjumanil Quran. Satu-satunya sahabat yang dijuluki, digelari terjumanil Quran adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena beliau sangat faham tentang takwil Al-Quran. Ya, kita sudah tahu dulu disampaikan doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas adalah Allahumma
faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi. Nepak jadi dia sebagai tarjumanil Quran. Makanya ada kitab tarjamah Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas, punya Pak saya, tafsir Ibnu Abbas. Khusus tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas tentang Al-Qur'an. Beliau sangat paham tentang tafsir Al-Qur'an. Kenapa disebut tarjumanil Quran? Likathrati ma'rifatihi bima'anihi. Karena beliau paling banyak faham ya, tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim. Wa kana yusamma al-bahrul ulum. Beliau juga digelari Bahrul Ulum. Apa Bahrul Ulum? Lautan ilmu. Jadi bukan hanya paham Al-Qur'an tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Termasuk ilmu fiqih. Makanya disebut faqihus sahabah al-jalil ya Ibnu Abbas ini salah satu di antaranya. Kalau perempuannya, wanitanya adalah Sayyidah Aisyah, itu faqihah, sahabiah, istri Nabi yang paling paham fiqih. Kenapa disebut Bahrul Ulum? Li ghazarati ilmih. Karena keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah memuji Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan mengatakan ni'ma tarjumanul Qur'ani Ibnu Abbasin. Sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud namanya Abdullah juga kan? Ibnu Abbas Abdullah juga. Abdullah. Makanya Nabi kalau manggil sahabat di depan itu ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Umar. Karena namanya Abdullah semua itu. Nah, kalau dipanggil, ya Abdullah, hadir kanjeng Nabi, ngacung semua. Karena namanya sama Abdullah semua. Qissah fi bayani ghazarati ilmi Sayyidina Ibnu Abbas. Sepeninggal Nabi begini. Kealiman Abdullah bin Abbas. Wa an Abi Salih. Qal laqad ra'aitu libni Abbasin majlisan. Murid daripada Abdullah bin Abbas di antaranya namanya Abu Saleh. Aku melihat tempat ngajinya, majlis ta'limnya Abdullah bin Abbas, lau anna jami'a Quraisyin fukhirat bih lakana laha fakhran. Kalau semua orang Quraisy ngaji itu muat semua, saking luasnya banyaknya anggota jamaah yang ngaji. Laris manis kalau mulang. Masyarakat percaya sekali dengan keilmuan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ra'aitun nasa qad sama'u ala babih. Kata Abu Saleh, kalau aku mau ngaji, aku lihat manusia kumpul banyak sekali sampai pintu-pintu rumah semuanya manusia semua pada ngaji. Hatta dhaqa bihimut thariq. Jalan-jalan itu yang menuju ke rumah sampai sesak. Saking rapatnya, padatnya santri-santri yang mengaji kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fama kana ahadun yaqdiru ala ayyaji wala ayyadhhab. Orang sampai desel-deselan, gak bisa maju, gak bisa mundur. Saking pengen berebut ke depan, pengen mendengarkan langsung pengajian Ibnu Abbas. Rapat padat kalau ngaji, sumpel-sumpelan. Itu menunjukkan karena kealiman beliau, keluasan ilmu beliau, sehingga masyarakat percaya betul dengan keilmuannya, sehingga kalau buka pengajian luar biasa banyaknya. Qal fadakhaltu alaihi fa akhbartuhu bimakanihim ala babi faqal dha'li wadu'an. Abu Saleh ini salah satu santri senior Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau yang selalu membawa air untuk berwudu gurunya. Santri Abu Saleh ini membawa wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu, namanya wadu ya. Kalau orang yang wudunya namanya mutawaddi. Nah, bahasa Arabnya mutawaddi, orang yang berwudu. Air yang digunakan berwudu namanya wadu. Prakteknya, pekerjaannya namanya wudu gitu ya. Wudu. Qal fatawaddu'a wa jalas wa qala ukhruj ilaihim wa qul lahum. Sekarang begini, disampaikan oleh Abu Saleh. Guru, ya. Orang banyak banget
Sampai kemana-mana, sampai ke sana tuh, sampai gang sana, sampai panorama 6, panorama 7 sana, banyak sekali orang-orang ngumpul gampel. Segini aja kata dikhususkan yang mau ngaji ini dulu gitu. Maksudnya kayak gitu Pak, dioplos gitu kan. Coba kamu tanya mereka, man kana yuridu ayyas'ala 'anil Qur'ani wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Kata saking banyaknya orang, diumumkan rombongan pertama yang mau ngaji tentang Al-Quran dan memahami mana Al-Quran suruh masuk, suruh ke depan dulu. Mereka yang sengaja datang ke sini pengen memahami Al-Quran dan makna mana Al-Quran, suruh untuk di bagian depan, kata gurunya. Akhirnya Abu Soleh bikin pengumuman, banyaknya orang pengen dekat-dekat. Jadi yang datang ke sini, yang khusus pengen memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, makna-mana Al-Quran, monggo ke depan. Tolong yang lain, yang nanti ngaji yang lain di belakang dulu. Jadi bergantian, bahkan banyaknya. Mereka mendekat orang-orang yang pengen memahami Al-Quran dan belajar Al-Quran. Faladkhul, faqal, fakharajtu fa'adzantuhum. Maka aku pengumuman, ai a'lamtuhum. Fadkhulu hatta mala'ul bait wal hujrah. Sampai rumahnya penuh, kamar-kamarnya Pak, rumahnya ada kamar-kamar, kamarnya penuh orang ngaji. Kamar-kamarnya, ruang tamu, ruang sana, penuh, Pak, semuanya keluar. Itu orang-orang yang ngaji Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahu mithla ma sa'aluhu anhu aw aktsar. Tsumma qala ikhwanakum fakharaju. Setiap belum ngaji selesai ada pertanyaan, kan begitu? Silakan yang bertanya, wah ribut pertanyaan. Rupanya waktunya sudah mulai agak lama, kelamaan, sudah cukup katanya. Sumakol ikhwanakum, sudah gantian yang lain gitu. Pertanyaannya dipending, silakan yang pertama dicatat aja, nanti dipending dulu untuk pertemuan berikutnya. Jadi kasihkan yang lainnya mau ngaji yang lain, akhirnya keluar. Yang mereka yang belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, setelah selesai mereka keluar. Tsumma qala ukhruj faqul man arada ayyas'ala 'anil halali wal haram wal fiqh falyadkhul. Terus bikin pengumuman lagi Abu Saleh. Sekarang siapa kalian yang ingin ngaji fikih, ngaji hukum tentang fikih, ayo masuk. Gantian Pak. Jadi mereka keluar, tuh digurdu, penuh lagi. Banyak lagi. Fadakhulu, mereka masuk semua hatta malaul bait, sampai penuh rumah tersebut, wal hujrah, sampai kamar-kamarnya penuh. Jadi kalau bahasanya satu hujrah itu maknanya adalah kamar. Kayak macam ghurfah itu kamar. Ghurfah, hujrah. Ghurfah, ghuraf jamaknya. Tapi kalau sudah tarik dengan lafal yang lain bisa berubah bahasa Arab juga. Ghurfatul mandasiyah misalkan. Itu namanya sudah bukan kamar lagi, tapi panggung sandiwara. Ghurfatul mandasiyah. Kalau ghurfanya saja sudah kamar, tapi kalau sudah disambung dengan yang lain sudah berubah lagi mananya. Itu bahasa Arab uniknya. Sudah keder lagi. Masa kamar sandiwara? Jadi namanya juga panggung sandiwara. Ghurfatul mandasiyah. Jadi bahasa Arab itu ada istilahnya namanya muradif. Kalimatnya sama, maknanya berbeda. Ada yang lafalnya sama, maknanya berbeda. Dan ada yang lafalnya itu berbeda, maknanya sama. Itu bahasa Arab. Harus ngulik, bahasa Arab itu ngulik. Banyak pernak-perniknya. Akhirnya yang ngaji fikih masuk semua. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbaruhum bihi wa zadahu mithlah thumma qala. Sudah selesai ngaji fikih, bubar. Sudah bubar, pengumuman lagi. Siapa tadi muridnya? Abu Saleh. Abu Saleh pengumuman lagi. Man arada ayyas'ala 'anil faraidi wa ma asbahaha falyadkhul. Siapa yang pengen ngaji bab waris, ilmu faraid, maju. Duduk penuh lagi. Pak. Abu Saleh ini sebagai tukang pengumuman. Itu Sayyidina Ibnu Abbas enggak bangun-bangun itu. Persis seperti Imamuna Asy-Syafi'i.
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris, Pak. Namanya Imam Syafi'i panggilannya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kelahiran Ghazzah, Palestina. Imam Syafi'i itu kalau pagi habis subuh sampai waktu qailulah, yaitu waktu jam 11 sebelum zuhur, baru selesai itu, pulang, tidur sebentar, kemudian balik lagi tuh ke masjid lagi untuk zuhurnya. Itu dari pagi habis subuh, itu ada 4 kitab yang diajar sampai jam 11. Nggak bergeming dari tempat duduknya. Imam Syafi'i. Masya Allah. Makanya habis subuh sampai jam 11, boro-boro nyari bubur ayam, ya. Boro-boro nyari sarapan, ngopi. Habis subuh ditungguin oleh santrinya. Santri bubar nongol lagi. Ada 4 kitab yang dikaji. Itu yang ngaji di Mesir itu. Pakai pedati-pedati, Wah, rombongan banyak. Tahu pedati enggak? Pedati. Delman, pada saking jauhnya mereka pengen ngaji sama Syafi'i. Mereka bawa delman, rombongan-rombongan. Kalau sekarang mah bawa angkot gitu lah. Bawa angkot gerudugan, angkot banyak, 10 angkot dari sana, 5 angkot, 10 datang pengen ngaji ke Imam Syafi'i. Itu tiap hari. Belum lagi Imam Syafi'i punya kebiasaan sehari semalam di luar Ramadan ya, beliau itu mengkhatamkan Quran 1 khataman setiap hari. Berarti sehari sekhataman. Kalau sebulannya 30 khatam Al-Quran, sehari sekhataman. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan 2 kali khatam sehari semalam. Imam Syafi'i. Waktunya habis untuk ibadah. Ini dipotong nih, dari subuh sampai jam 11 untuk ngajar. Malam untuk tahajud. Belum beliau zikir. Beliau baca Quran 1 khataman sehari semalam itu. Hidup sehari-hari begitu, ibadah, menjungkung ibadah, mengabdikan sepenuhnya untuk Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah secara totalitas. Kemudian beliau menyebarkan berdakwah. Makanya Syafi'i itu sampai tidak sempat nulis kitab banyak, Pak. Hanya kitab beliau sedikit, hanya beberapa kitab, termasuk Al-Um. Saya punya Al-Um itu 6 jilid. Kalah dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Musnad, banyak banget itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan begini, Imam Syafi'i itu guru saya. Ilmu yang dimilikinya jauh lebih banyak daripada yang ditulisnya. Enggak kober nulis, Pak. Enggak kober dikte, imla. Ada imla, muridnya itu 3. Imam Buwaiti diantaranya. Itu penulis Imam Muzanni, penulis Imam Syafi'i. Ilmunya ada 3 orang. Imam Syafi'i sendiri enggak kober nulis. Makanya wakil Al-Um itu sebagian Imam Syafi'i nulis, sebagian muridnya. Katanya Al-Um tidak murni yang nulis oleh Imam Syafi'i. Saking waktunya habis untuk ngajar, zikir, ngajar Quran terus. Jadi nulisnya sedikit. Tapi kesaksian Imam Ahmad muridnya, Imam Syafi'i itu kalau ditanya nggak pernah yang namanya nggak bisa jawab. Nah Imam Syafi'i ini, tapi setiap jawaban Imam Syafi'i tidak langsung jawab. Kebiasaan Imam Syafi'i kalau ditanya itu diem. Diem dulu sebentar. Padahal beliau tahu jawabannya ini. Udah tahu jelas. Tapi beliau diemnya itu mengulang kembali yang akan ia jawab. Subhanallah. Takut kalau jawabannya keliru. Sehingga orang yang bertanya ini mendapatkan jawaban yang keliru. Dia melakukan sesuatu yang keliru sebab dia. Padahal beliau tahu persis jawabannya. Tapi apalagi yang masih tapi yang sudah tahu saja Imam Syafi'i sebentar ya. Misalkan ada yang bertanya, Imam Syafi'i fardunya wudu itu berapa ya? Imam Syafi'i paham 6 misalkan. 6 paham. Ini. Tapi ntar dulu, sebentar ya. Diutak-atik dulu yang 6 ini. Adakah yang salah? Sampai segitunya baru dijawab. Saking takutnya, Pak. Gak kayak saya, gak kayak orang kita zaman sekarang. Tanya, udah tahu jawabannya, langsung jawab. Gak mikir. Jawaban itu benar sahih apa? Yakin betul jawaban itu benar. Imam Syafi'i ntar dulu, walaupun yakin benar, sebentar ya, dipikir dulu. Itu Imam Syafi'i. Saking hati-hatinya beliau. Takut terpeleset lisannya, salah tanggung jawab di akhirat nanti. Itu Imam Syafi'i. Subhanallah, luar biasa. Orang-orang zaman dulu tuh, hati-hati imam kita.
Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas juga seperti itu. Padat waktunya untuk mengajar umat. Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i itu 4 tahun terakhir ada di Mesir. Kan? Jadi hidup Imam Syafi'i itu akhirnya di Mesir. Dari Gaza, Palestina, itu baru berapa tahun masih bayi, masih kecil. Bapaknya meninggal, wafat. Kiai Idris, Mbah Idris ini wafat. Dibawa oleh ibunya ke Mekah, ikut kafilah rombongan-rombongan dagang. Ikut naik pedati delman. Kalau nanti kafilahnya itu berhenti, mereka jualan, jalan lagi jalan kaki. Guru ibunya nih bawa Imam Syafi'i kecil nih, bawa ke Mekah. Terus kalau ada kafilah nemu lagi di jalan, ikut, kalau capek sampai ke Mekah. Di Mekah baru ibunya jadi khadimah, membantu orang. Imam Syafi'i diserahkan kepada Syekh Muslim Az-Zanji namanya, guru pertama Imam Syafi'i di Mekah. Syekh Muslim Az-Zanji dididik di situ. Sampai kemudian Al-Quran itu sebelum 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Sebelum 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Sebelum 7 tahun. Kita kemana 7 tahun? Masih TK ini. 7 tahun sebelum hafal Quran Muslim. Subhanallah. Sebelum 10 tahun beliau sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di Madinah. Karena sudah disiapkan oleh ibunya, nanti akan dikirim ke Madinah, akan ngaji sama Imam Ahlul Hadis, yaitu Imam Malik, yang menjadi guru fikihnya. Tapi sebelum sampai ke gurunya, kitab yang dikarang gurunya, Al-Muwatta, yang zaman sekarang sudah di dunia diajarkan kitab Muwatta. Hebat kitab Muwatta itu Imam Malik. Itu sebelum ke gurunya sudah hafal duluan, kitab Muwatta sudah hafal, bukan dibaca, sudah hafal kitab karangannya imam gurunya itu. Pakai mau ngaji. Kitab Muwatta. Sudah tahu kitabnya, sudah hafal kiai, sudah hafal. Udah hafal. Dites ya hafal. Dan dulu sistem ngajinya Imam Syafi'i itu kepada gurunya gini, Pak. Enggak kayak zaman sekarang. Guru mulang. Guru ngajar nih, udah paham enggak paham udah urusan lain. Yang penting gurunya sudah menerangkan jelas. Kalau dulu muridnya yang membacakan, gurunya yang menyimak, yang mendengar kalau ada yang salah, keliru, yang kurang dilengkapi. Jadi sebelum ngaji itu dia sudah paham Imam Syafi'i itu. Ngaji sama gurunya. Apa yang diaji, beliau yang membaca, beliau menjelaskan. Nanti gurunya tinggal dilengkapi, kurang ini, kurang kayak gitu. Jadi sebelum diaji itu sudah paham dulu. Tinggal nanti gurunya melengkapi. Subhanallah. Zaman dulu kayak gitu. Imam Nawawi ngaji sehari 14 kitab, Pak. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, 28 jilid. Syarahnya kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi. Namanya kitab Al-Majmu'. Kitabnya 2 jilid. Muhadzabnya itu gedenya segini nih, sejilidnya. 2 jilid. Tapi disyarah Imam Nawawi menjadi 28 jilid di rumah saya ada. 20 disyarahi, dijelaskan. Itu salah satunya saja kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ngajinya sebelum menjadi ulama besar sehari 14 kitab. Sekali ngaji mesti paham. Ngaji sana, terus tiap hari ngaji baik. Makanya belum menjadi ulama besar. Kitabnya di antaranya Minhajut Thalibin, Raudut Thalibin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, terus Riyadhus Shalihin, Asyaratul banyak banget. Itu berjilid-jilid gimana waktunya gitu. Beliau wafat Imam Nawawi umurnya 45 tahun. Enggak sempat nikah, enggak nikah tuh. 45 tahun meninggal. Meninggalkan karya kitab yang sangat banyak manfaat, dan di seluruh dunia Islam kitab-kitab beliau Imam Nawawi manfaat semua. Di Qatar kitab Arba'in, Riyadhus Shalihin dikaji di mana-mana. Manfaat karena ikhlasnya beliau. Dan beliau punya karamah dalam sebuah di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di muqaddimahnya itu perakatannya para yang mentahqiqnya, Imam Nawawi itu jari kirinya itu mengeluarkan cahaya jika beliau atau kalau beliau malam hari menulis buku kitab.
Jadi tangan kanan nulis, tangan telunjuk kirinya sebagai obor, kayak baterai, Pak. Itu karomah Imam Nawawi. Masya Allah, Imam Nawawi nggak pernah makan barang syubhat seumur-umurnya. Tidak pernah makan minum barang syubhat. Apalagi haram. Syubhat yang remeng-remeng ini, Imam Nawawi dihindari. Makanya jiwanya bersih. Nur Allah, cahaya Allah, emalasi ketuhanan, nurul ilahiyah. Setiap 40 hari kan kalau halal itu Allah menurunkan nur dalam hati seseorang. Yang 40 hari 40 malam bersih dari barang-barang haram dan syubhat, Allah turunkan cahaya dalam hati seseorang. Imam Nawawi selamanya beliau tidak pernah makan barang syubhat apalagi haram. Bagaimana cerdasnya beliau, bagaimana hatinya mancleng kepada Allah. Imam Nawawi. Nah zaman sekarang menghindari barang syubhat, subhanallah luar biasa susahnya. Luar biasa. Barang syubhat. Barang yang tidak tahu, yang remeng-remeng hal haramnya. Kita nggak tahu. Dapat makan dari mana ini orang yang nggak tahu, kita nggak tahu. Ini dapat nyolong, nggak tahu kita. Terus kita tabrak sajalah. Apalagi yang syubhat, yang haram saja dicari zaman sekarang kan. Apalagi yang syubhat, yang halal belah. Memang halal, tapi sudah dekat dengan haramnya, kata hadis Nabi. Di hadis Nabi ini, barang syubhat itu seperti orang menggembala kambing di dekat haulal hima, di dekat tanam-tanaman orang di sampingnya. Kita nih lagi menggembala kambing, tapi di sampingnya itu ada punya orang, ladang punya orang, kebun punya orang yang dikit lagi, tinggal makan aja kambingnya. Jadi syubhat itu sedikit lagi ke haramnya. Ini barang yang syubhat namanya. Imam Nawawi 45 tahun kuburannya di Nawa, di tanah airnya Nawa. Nawa itu mananya nuklir. Itu di Damaskus, Syria. Masya Allah. Zaman dulu kalau lihat sejarahnya, kalau kita baca program ulama kita, Masya Allah, luar biasa. Pantas mereka menjadi wali-wali Allah, dekat dengan Allah, doanya mustajabah gitu kan. Karena mereka jauh dari maksiat, hidupnya full untuk Allah, pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Kita doanya macet, mencret, mandegnya kita karena makan dari makanan kita ampun-ampunan kan. Susah banget. Ketika beramal nyampur riya, nyampur sombong, nyampur bangga, nyampur kan gitu. Ketika amal juga, enggak ada faedah kita tuh, ya Allah. Enggak ada ikhlas-ikhlasnya. Kalau ada kajian Nabi Dawud masuk surga bi ghairi hisab, kayak kilat, kalau balqil khotif, ya mereka dulu kan yang lebih pantas ya, Pak. Kalau masuk surga, tuing, mereka bersih. Nah kalau kita ditanya, pengen masuk surga? Pengen. Kayak kilat, pengen. Makanan kita nggak diperhatikan, ibadah kita nggak diperhatikan. Waduh, jauh sekali mesti. Semoga Allah mengampuni kita semua, Pak. Amin. Kita memang iman kita ya segini ini. Tingkat spiritualitas kita ya seperti ini, ilmu kita ya begini. Semoga Allah ampuni dan maklumi kita, ya, diterima seluruh amal-amal soleh kita. Amin. Setelah ilmu faraid selesai, keluar pengumuman lagi Abu Soleh, man arada ayas'ala 'anil arabiyyah wasy-syi'r wal gharib minal kalam falyadkhul. Ini ilmu tambah susah ini. Siapa yang ingin belajar bahasa Arab, belajar syair, ilmu syair itu diantaranya ada ilmu arub, ilmu puisi, ilmu sastra, wal gharibu minal kalam, dan bahasa-bahasa aneh dalam bahasa Arab. Monggo di Quran ada bahasa gharib, di hadis itu banyak kalimat gharib, kalimat-kalimat yang aneh. Bahasa Arab tapi aneh maknanya beda gitu, yang aneh-aneh, yang punya makna aneh, kalimat-kalimat aneh. Ayo monggo yang mau tanya. Geruduk ngaji banyak lagi. Sayyidina Abu Bakar cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i kalau ke pasar Pak ribut, tutup kuping kalau jalan. Kalau ada yang masuk suara-suara kerekam, nginget di sini. Sang cerdasnya. Nah kita ini ngaji segini dekatnya, orang masuk ini. Imam Syafi'i asal jalan telat, ada orang ngomong, ada pengajian, ada orang surut rekam sini. Allahu Akbar. Jadi takut ada omong dunia ngumpel. Masya Allah. Cerdasnya luar biasa. Briliannya. Nah Imam Syafi'i terakhir diamnya di Mesir. Dari Gaza
Madinah, yang negara Arab, kemudian ke Irak, 2 kali ke Irak, itu 2 kali, terus membuat kitab Ar-Risalah kecil, setelah itu diam di Irak, kemudian terakhir beliau pindah ke Mesir 4 tahun di rumahnya Al-Hakam, Abdul Hakam di Mesir. Beliau buka pengajian. Kuburannya beliau di Mesir, yang membuat kubahnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang membuat kubah kuburan Syafi'i di atasnya itu di Mesir sekarang. Dah. Mereka penuh lagi. Qala Abu Saleh, "Fama ra'aita mithla hadzal ahad minan nas." Saya itu tidak pernah melihat sahabat yang sehebat ini. Ibnu Abbas ya. Luar biasa ini. Punya magnet yang luar biasa. Orang pada ngaji berbondong-bondong setiap hari. Nah, warwalahu alfun wasittu mi'ati haditsin wasittuna haditsan. Beliau mendapatkan hadis Nabi 1660 hadis. Berapa Pak? 1660 hadis. Alfun wasittu mi'ati haditsin wasittuna haditsan. 1660 hadis. Memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu yang terekam dalam kitab hadis adalah Abu Hurairah ya. 5.374 hadis. 5.374 hadis. Itu paling terbanyak itu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini yang terekam ya, yang ada di kitab itu hadis, itu ada 1660 hadis tersebar di berbagai kitab hadis, khususnya kitab induk hadis 6. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kitab induk hadis itu 6. Kitab-kitab induk ya, yaitu Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, itu yang 6 ini. Induk hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lainnya ada nih, ada Musnad Imam Ahmad, Imam Hakim, Al-Mustadrak, Imam Baihaqi, Syu'abul Iman dan lain sebagainya. Kitab-kitab hadis banyak. Syu'abul Iman itu kitabnya gede sekali. Imam Baihaqi ada hadis, itu Syafi'i madhabnya. Imam Hakim Al-Mustadrak 6 jilid. Itu juga dari An-Nasaiburi, dari Teheran, dari Iran. Itu juga Syafi'i madhabnya. Muhadis ada hadis banyak yang kita mengikuti Imam Syafi'i. Termasuk Imam Bukhari, itu fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Ar-Razi dari Roy, Fakhruddin Ar-Razi. Punya kitab banyak, termasuk Manaqib Imam Syafi'i. Termasuk kitabnya adalah Mafatihul Ghaib, tafsir kabir. Itu berapa puluh jilid tafsir Quran 3 sisi. Sisi 3 dimensi tafsir Quran. Namanya Syekh Imam Al-Kabir Fakhruddin Ar-Razi. Terkenal Imam Ar-Razi dari tanah Roy, itu Teheran, Iran. Masya Allah. Itu fikihnya Syafi'i. Mufassir, ahli tafsir, fikihnya mengikuti Syafi'i. Mereka lebih percaya kepada Imam Syafi'i dalam soal fikih. Syafi'i, Masya Allah, pengikutnya para muhaddits, mufassir. Ibnu Katsir, tahu Ibnu Katsir ya? Pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Ya. Beliau di fikihnya ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir itu, fikihnya ikut Syafi'i. Luar biasa. Di Indonesia, mayoritas ulama kita mengikuti Imam Syafi'i. Di Yaman, Imam Syafi'i. Di Mesir, Imam Syafi'i kebanyakan. Walaupun ada yang lainnya. Ya. Kemudian di Malaysia, Syafi'i. Kemudian di Somalia, itu mayoritas Syafi'i semua. Somalia. Nah, kalau di Maroko, itu Maliki kebanyakan. Di India, Pakistan, itu Maliki kebanyakan. Ya. Imam Malik, Abu Hanifah di India untuk Abu Hanifah. Maroko mayoritas Maliki, Libya Maliki. Tapi kalau di Turki itu Hanafi. Tersebar di Irak banyak Hanafi, banyak sebagian Syafi'i dan Hanafi. Kenapa? Karena terakhir Turki Utsmani, pemerintahan Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah, yang memimpin adalah Syekh Zahid Al-Kautsari yang menjadi menjadi menteri agamanya lah. Dari pemerintah Utsmaniyah itu orang madhab Hanafi, Syekh Zahid Al-Kautsari. Saya beberapa biografinya punya, kitabnya juga punya karangannya. Itu Hanafi. Makanya banyak Hanafi tersebar karena di akhir pemerintahan khilafah Utsmaniyah. Lanjut. 1660 hadis. Wa tuwfiya bi Thaif. Abdullah bin Abbas wafat di Thaif tahun 8 wasittin
dan 60. Tahun 68 Hijriah. Wa huwa ibnu ihda wa sab'ina sanah, berusia 71 tahun wafatnya. 71 tahun wafat di Taif tahun 68 pada usia 71 tahun. Wa shalla ali Muhammad ibnu Hanafiyah, yang mensolati menjadi imam adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan beliau berkata, mata wallahi al-yaum khairu hadhil ummah. Kata Imam Muhammad bin Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa hari ini telah mati, telah wafat seorang terbaiknya umat ini, itu Abu bin Abbas. Nah, ada cerita yang hebat lagi. Walamma wudi'a, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah dikasih kain kafan, mau disolatkan, walamma wudi'a, diletakkan, liyusalla alaihi, untuk disolati, ja'a ta'irun abyad, ada burung putih, hatta dakhala fi akfanihi, burung itu masuk ke sela-sela kafan, kain kafan, belum dikubur itu, Pak. Sahabat kaget semua, para tabi'in kaget, karena kan Nabi sudah wafat itu kan. Para tabi'in, murid-muridnya, ya, pada belajar ke sahabat kan namanya tabi'in. Para sahabat juga masih ada di situ, tabi'innya banyak tabi'in. Para kaget semua, ada burung masuk. Faltumisa falam yujad. Mereka mencari burung tadi yang masuk ke sela-sela kain putih. Ternyata tidak ada. Kemana burung itu? Tiba-tiba, falamma uhila alaihi turab sumi'a man yaqul. Sudah selesai disolatkan, dimasukkan ke alam kubur, ke galian kubur, tiba-tiba sumi'a man yaqul, ada suara mengatakan begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua orang yang berada di sekitar itu, ini lagi falamma uhilla alaihi turab, ketika jasad tersebut mau ditumbuk dengan debu dan tanah, keluar suara seperti itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke pihakku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu arti daripada ayat tadi, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah habis? Sudah. Kalau habis sudah. Moga baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Ada fikih dan usul fikih dalam